wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tika Sulistia di Sinobar bareng narasumber yang luar biasa dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Nah, kita sekarang mau ngobrolin ini sesuatu produk yang berbeda. Ngejalanin bisnisnya juga udah pasti beda ya, UMKM. Tapi kalau sebelumnya kita lihatnya adalah Mamin gitu ya, produknya produk-produk Mamin, terus kemudian fashion gitu ya, terus ada pernah kita kosmetik skincare juga. Nah, yang ini tuh enggak unik. Kita punya satu di antara UMKM di Jawa Timur dari Surabaya. Yang satu ini kita punya pembersih sepatu. Nah, kalau yang biasanya pembersih sepatu harus lari ke ada outlet itu ya, outlet yang menawarkan jasa untuk bersih sepatu. Sekarang bisa sendiri lah sebenarnya kita, dan ada yang membuat. Terus Jawa Timur punya produknya sekarang. Namanya Sepatu Clean. Kita akan sama dulu. Ini saya udah bersama dengan ownernya, Bu Rusmiatini, owner dari Sepatu Clean, pembersih sepatu dari UMKM Surabaya. Selamat siang, karena ini kita siang ya. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, harus sehat ya Bu. Sekarang cuacanya udah gak menentu baik. Nah, kita kali ini akan belajar soal bagaimana ya mengelola bisnis pembersih sepatu, tantangan dan peluangnya. Karena peluangnya masih sangat besar sekali. Karena sepatu itu selama manusia hidup kita pakai sepatu ya. Jadi peluangnya pasti sangat besar, sekaligus tantangannya juga besar sekali. Nah, sebelum kita mulai sama Bu Rus, kita mau tanya dulu nih, ini produknya Sobat UKM. Nah, ini produknya ada di depan kita. Nanti kita jelasin, kita spill juga harganya di sini. Terus nanti kita kasih kontaknya yang mau pesan produknya, karena sementara ini belum ada di marketplace. Produk ini umurnya udah kira-kira dari 2020 udah dapat hakinya tuh sampai sekarang berarti 4 tahun. Ya, kalau mulai usahanya 2018. 2018. Hasilnya itu ya 2020. Iya. Jadi udah 6 tahunan ya. 6 tahun ya ini produknya, dan udah ada banyak varian. Karena kalau kita ngomongin pembersih sepatu itu ternyata nggak hanya dosa air aja hilang, ada beberapa yang memang ini nanti kita ngobrol ya sama Bu Ros ya. Oke, Bu, gimana sih ceritanya bisa sampai kepikiran bikin produk ini 2018 ya? Ya, 2018 itu berarti lagi jadi tren banyak jasa pembersih sepatu. Ya. Itu salah satu. Lagi menjamur, ada yang bisa ditungguin 1 jam sampai kering kita. Ya, betul. Nah, boleh diceritain dulu gimana sampai bisa jadi bikin Sepatu Clean? Dulu waktu awal mulanya itu memang tadinya belum terpikir mau bikin laundry sepatu. Dia terpikirnya itu bikin laundry baju. Nah, ini kan kalau di pakaian itu kan perlu modal yang besar, terus belum tempatnya kan. Nah, akhirnya pas kepikirannya itu ya itu satu, karena menjamurnya sepatu kan, terus orang-orang itu kan masih awam, terus dengan biayanya yang mahal itu. Nah, akhirnya kami itu kursus bikin sabun, macam-macam sabun gitu. Nah salah satunya ya ada sabun sepatu ini. Ya gimana kalau kita langsung bikin aja produknya biar bisa mencapai semua kalangan gitu loh. Jadi biar nggak usah ke laundry lah, jadi terjangkau lah sama orang-orang yang susah buat pergi ke laundry gitu. Jadi dari situlah saya mulai tercetus ide buat bikin sabun pembersih sepatu dengan kemasan yang baik. Jadi melihat peluang, kemudian kursus ya dari awal emang kursus macam-macam produk sabun ya berarti. Itu di kursusnya diajarin sabun apa aja Bu? Ada sampo, sabun batang juga gitu. Sempet pernah bikin sabun batang juga pernah. Terus sabun cuci piring, ya sabun untuk pakaian juga, pokoknya berbagai macam sabun. Dan kita belajarnya itu online kan, karena waktu itu pandemi. Jadi Oke. Yang untuk yang benar-benar seriusnya gitu loh. Kan asalnya kalau yang itu cuma dari 2018 itu
pertemuan ya istilahnya yang masih meraba-raba gitu. Nah, akhirnya pas diseriusinnya ya pas itu 2018 ke 2019 gitu. Oke, baik. Ya, persisnya. Oke. Nah, awalnya ini bagaimana? Produk ini dibuat sudah bentukannya yang awal yang mana, Bu? Yang muncul? Ini yang spray ini. Oh, oke. Ya, asalnya ini. Jadi 2018 itu udah dibuat spray. Nah, karena pas pandemi itu botol spraynya itu susah. Karena kan rebutan sama ya pembuatan nah ya. Terus harga botolnya juga melonjak kan. Terus memang dulu saya itu beli itu botol ini tuh dari Cina langsung. Oh, oke. Karena pas yang Wuhan itu kan itu jadi akhirnya kita cari di lokalan sini ternyata harganya mahal. Akhirnya idelah ini bikin foam. Botolnya lebih tersedia. Tersedia memang sih foam itu lebih mahal ya botolnya, tapi waktu pandemi itu akhirnya jadi lebih murah foam gitu. Terus banyak juga ya akhirnya Isinya lebih banyak. ya jadi bukan maksudnya stoknya foam juga ya. Jadi akhirnya tercetuslah ide itu bikin foam gitu. Oke, baik. Jadi asal mulanya itu ya cuma spray doang tadinya. Oke. Di awal itu produksinya berapa, Bu? Awal bikin. Terus Masih bagaimana dulu ngejualnya gitu untuk bisa masuk ke pasar. Ya kalau awal produksi dulu masih sedikit ya, paling 100 botol gitu. Terus Banyak kan pas saya bisa sampai 500 gitu kan. Ya. Terus yang menjualnya memang perlu ekstra saya itu memang kalau begitu nggak menjual, jadi dibagikan saja gitu. Mungkin ada sampai 1000 botol itu dibagikan gitu ke teman-teman untuk memperkenalkan dulu, dibagikan saja, jadi belum ada itu ya sebulan kemudian baru kita menjual gitu. Berarti ya terus dibagi-bagiin dulu waktu itu, terus kemudian ada permintaan atau bagaimana? Ya ada permintaan itu kan dari orang ini akhirnya gitu. Ini botolnya memang variannya itu putih ya semuanya. Ya, kita itu temanya itu monokrom ya, jadi hitam. Jadi udah dipikirin tuh sama konsep awal tuh udah dipikirin, nanti aja kita simpel aja monokrom jadi tulisannya hitam gitu ya. Nah, sepatu print sendiri awalnya dari mana nih? Namanya betul brandnya. Sebetulnya nggak ada yang khusus atau gimana ya, karena kondisi sepatu aja, diambil kondisi sepatu ya udah sepatu clean, jadi sepatu itu dari sepatu diplesetkan gitu lah ya, keren gitu ya, clean dari yang bersih itu, jadi sepatu clean dan gitu. Idenya nggak ada yang gimana dari apa gitu, enggak, cuma karena pembersih sepatu aja jadi sepatu clean aja gitu. Oke, baik. Nah, dari ikut kursus tadi kita kan tahu ya kalau bikin deterjen atau bikin sabun itu baru kimia gitu ya. Tapi ini di belakang ini tertulis kimia tidak menggunakan mesin, betul. Ini hadir dengan kualitas terbaik menggunakan bahan organik, ramah lingkungan, aman digunakan untuk semua warna dan bahan sepatu. Ini diceritain deh, spill. Ini sampai bisa disclaimer bahwa ini ramah lingkungan dan organik. Materialnya atau bahannya untuk yang sepatu clean ini dari coconut oil sama zaitun. Jadi pakai minyak lebih banyak itu materialnya. Oke, terus kemudian di botolnya juga ada cara pemakaiannya, jadi langsung gampang diaplikasikan gitu ya. Baik, dulu ini setelah kemudian ada permintaan, boleh diceritain pemasaran awalnya, Bu, bagaimana? Karena kan mungkin waktu itu udah tren ya banyak jasa sepatu, tapi kalau yang jual beginian itu kan belum banyak kali ya gitu. Nah, orang-orang yang buka jasa sepatu kita juga nggak tahu gitu mereka hanya ambil dari mana. Dulu bagaimana proses memasarkannya di awal? Dulu kan saya aktif ikut pelatihan workshop gitu ke dinas-dinas gitu ya. Jadi kan banyak ketemu teman tuh orang-orang gitu. Nah, saya selalu bawa produk saya dan saya selalu kemarin produk saya ini ya, orang tuh ada yang tertarik dan akhirnya beli juga gitu ya. Ini di Instagram, di Facebook saya pasarkannya gitu. Oke. Nah, ini
berarti yang awal itu foam sama yang spray awal banget itu yang spray terus ya. kemudian Foam ini karena pas pandemi itu pakai botolnya spray ada juga juga ini. Nah, ada juga nih kemudian produknya ada bam ban, ya ban itu balsam ya, dari yang trigger ban ya. Khusus untuk bahan kulit itu. Oh, ini khusus untuk bahan kulit. Berarti yang ini nggak bisa untuk kulit? Bisa juga, Oke. Jadi dia dominannya itu kayak semir sepatu gitu, gerakan gitu, untuk perawatannya gitu. Oke. Kenapa kemudian ini? kalau ini kan tadi alasannya karena stok botolnya gitu ya, kemudian dibuat ada ini. Nah, ini apakah ada permintaan atau bagaimana Bu? Atau inovasi aja? Inovasi aja. Karena kan jadi apa? Kan biar tambah variasinya juga gitu ya, jadi kemudian bagaimana kalau misalnya kita bikin apa ya untuk bahan terutama untuk kulit ya, untuk bahan kulit treatment ya akhirnya kita bikin balm ini. Dan selain untuk apa untuk sepatu juga atau jaket kulit untuk bodi kendaraan juga bisa gitu ya, dan anti air juga ini yang dalam ini ya. Oh ini ya. Untuk bodi sepeda motor juga bisa? Iya bisa. Oh jadi sepatu, tas, jaket, tulisannya sepatu, tas, jaket, sofa dan car interior polish untuk di mobil juga bisa ya, dan untuk menghilangkan gitu, untuk menghilangkan dan tidak lengket ya. Wah keren. Kemudian muncul nih parfumnya. Kalau parfum dari zaman spray itu sudah ada parfum. Oh ini lama ya. Ada idenya karena kan maaf ya, kayak kan pakai sepatu orang kadang kan suka bau jadi apa dibikinnya parfum ini gitu. Oke. Jadi Burus melihat peluang-peluang yang apa ya yang bisa digunakan untuk produk sepatu ya juga tas. Kalau parfum dari awal memang sudah ada 3 varian. Ini ada 3 varian sedap UMKM. Jadi ada kiwi, ini kiwi ya, betul. Kiwi, kemudian yang ini karamel. Oh ini karamel ya. Kemudian yang ini beragam. Oh ini baunya permen banget. Nah dari awal sudah ada 3 ini atau bagaimana? Sudah ada. Maka pilih variannya ada hanya 3 itu ya. Nggak ada yang gimana sih ya. Cuma maksudnya waktu itu coba-coba alasan karena di sepatu tuh jadi awet Mbak, kalau nggak sih ya. Jadi cuma untuk baunya itu ya selera dari konsumen juga gitu. Jadi nggak ada yang khusus gitu gimana. Burus, ini legalitasnya sudah apa saja sepatu clean sampai hari ini? Sepatu clean itu NIB, Haki sama halal. Sebetulnya tuh halal tuh sebenarnya nggak terlalu penting ya, karena memang bukan lamun ya. Tapi untuk membedakan antara produk-produk kompetitor dengan kami itu ya, kami itu ada legalitas halalnya gitu. Jadi memang sudah benar-benar diuji gitu, nggak ada produk nggak ada kandungan yang gimana, jadi itu. Ngomong-ngomong soal kompetitor. Nah, kalau dulu mungkin belum begitu banyak ya. Hari ini kompetitor bagaimana Burus melihatnya? Kalau itu ya sudah banyak ya kompetitor yang ya semacam ini, tapi ya bismillah aja lah punya pasar pelanggan masing-masing lah gitu ya. Alhamdulillah nih ya, saya nggak maksudnya saya masih tetap order gitu. Terus konsumennya juga ada gitu. Nah sampai hari ini sepatu clean ini memasarkannya melalui apa Bu? Tadi dibilang marketplace belum ya, sobat UMKM sampai hari ini marketplace belum ya? Sebenarnya marketplace dulu kan ada ya, ada seperti kan memang ada di waktu di Shopee itu ada pas waktunya ya pas 2021 udah nggak ini lagi, asalnya di marketplace, tapi sekarang lebih ke Instagram, WhatsApp sama Facebook. Nah, ini kan Burus untuk konsep pemasarannya kan kalau misalnya langsung dijual gitu mungkin agak nggak banyak ya, tapi Burus juga buka reseller juga? Iya, ada reseller juga. Reseller saya itu di Bandung, Makassar sama Jakarta. Yang di Makassar itu resellernya itu penjual sepatu second yang ori itu.
di Makassar. Ya, Oh, itu jadi mereka jadi mereka tuh pakai satu second yang itu. ori terus Iya. dibersihin sama Iya. pakai ini dulu baru dijual lagi dengan Ya, oh pinter gitu. ya. Itu yang di Makassar Iya. desainnya. Terus yang di Bandung Jakarta Di Bandung ada sebagian laundry, ada juga yang apa? Misalnya produknya dari kami, terus tapi pakai brandnya mereka sendiri. Karena saya bisa juga gitu. oh bisa juga gitu. Bisa, bisa. Ada quantity nggak Bu? Ya, ada. Berapa? Kalau untuk jadi disebutnya agen ya sebetulnya kalau jadi minimal itu 50 botol dan harganya juga ada diskon, ada potongan harganya juga jauh gitu, 50%. Baik untuk reseller maupun yang white label. Iya, yang Minum 50 kalau reseller itu bisa hanya beli 5 botol juga bisa, tapi memang nggak bisa pakai itu. Kalau yang agen itu bisa pakai merek mereka sendiri gitu. Oh baik, oke. Nah dulu awal Bu bikin begini Iya. dibantu sama siapa? Dulu saya sama almarhum suami saya dulu, ya. Berdua saja, iya. Oh, oke. Ya. Jadi awal tadi kemudian waktu dibangun sampel kemudian ada permintaan itu produksinya berapa Bu dulu? Berarti tahun 2019-an ya. Itu awal produksi berapa? Awal produksi ya itu yang 100 botol itu terus jadi 3 hari. Enggak sih, 3 hari lah, 3 hari. Karena kan memang proses apa? Dari bahan setengah jadi itu harus dari bahan baku ke setengah jadi itu harus didiamkan dulu 3 hari. Oh my. Nanti setelah 3 hari baru dimasak gitu kan ya. Baru jadi ini sabun. Oh, ada kayak semacam fermentasi dulu ya, Iya, gitu ya, iya. diungkapin dulu 3 hari. Iya. Jadi per 3 hari produksi 100 botol. Iya. Oke, hari ini, jadi tahun 2019 masih 100 botolan tuh. Iya. Baru muncul reseller berarti tahun berapa tuh? Reseller itu 2020. Pas pandemi ya berarti ya. Iya. Nah, kalau hari ini produksi masih per 3 hari atau ya masih per 3 hari berapa botol dari 100? 500 lah. Oh baik. Nah itu dia. Nah itu tadi kalau misalnya reseller di Bandung, Jakarta dan Makassar. Kalau di Jawa Timur Bu, reseller sudah ada belum atau kita bisa mendapatkan ini di mana? Saya kalau di Jawa Timur itu di Dekranasda Galeri Surabaya itu Siwa Mir. Limer, oke, di Nasda Kota Surabaya semuanya sudah ada. Selain itu ada reseller nggak di sini yang di Surabaya yang itu ada di Sidoarjo. Oh di Sidoarjo ada. Tapi dia buka jasa laundry juga. Enggak, sebenarnya dia itu berubah. Jadi apa ya namanya anggotanya membernya gitu ya yang ditawarin gitu sama beliau gitu. Jalan ya bisa jadi reseller. Nah Sobat KOKM selain produk-produknya ini seru loh produknya karena unik ya, nggak jadanya UMKM yang memainkan untuk bisa berbisnis di produknya satu ini. Saya ada lihat alatnya ini, jadi ada saya nggak tahu ini apa. Ini spon itu jadi kalau pakai balon ini, jadi hanya dioleskan aja tipis-tipis ke materialnya yang mau dibersihkannya, diamkan beberapa saat, baru digosok pakai sponnya. Bisa cuci piring juga bisa. Bisa. Nah kemudian ini itu sikat ini untuk membersihkan sepatu. Jadi cara membersihkannya itu hanya disemprot, disikat, dilap, udah bisa langsung dipakai. Jadi kita mau praktekin caranya ya, karena Virus berarti belajar dong tuh apa tuh bahan-bahan sepatu, bahan-bahan tas, bagaimana dia treatmentnya itu belajar tuh dari awal. Apakah ada jenis-jenis letter yang tidak boleh atau boleh pakai sepatu clean? Sebetulnya kalau ini tuh untuk sepatu clean tuh bahan apapun juga bisa ya, aman gitu, enggak itu. Cuma memang yang membersihkannya agak susah itu suede atau sama apa yang kulit dibalik itu tuh namanya apa ya? Suede. Itu memang agak-agak
susah lah, perlu yang bener-bener gitu. Kadang-kadang laundry juga, yang isinya laundry selama juga suka masih susah lah gitu untuk yang ininya. Itu aja paling. Nah, baru tahu modalnya dulu pada saat modal itu berarti dihitung dari zaman Burus keluar invest untuk kursus kali ya. Nah itu kan juga bagian dari modal ya. Kalau awal berapa tuh investasi untuk bisa punya produk? 1 juta. Cuma 1 juta untuk 100 botol gitu ya, 100 juta. Oke. 1 juta. 1 juta. 1 juta. Nah, kalau tadi udah ngomongin modal, omset nih hari ini 2019 Bu, berapa? Sebetulnya tapi saya pernah tahun 2019 akhir itu di Shopee itu 1 minggu penjualan sepatu Queen ini nyampe 8 juta. Wow. Dulu itu awalnya pertama karena memang lagi tren. Jadi setiap bulan itu naik dari 3 juta, 5 sampai 8 juta di bulan November Desember itu. Oke. Itu. Baik. Kalau hari ini dengan udah ada di Keterangan Data Surabaya dan ada di Sidoarjo juga, Surabaya juga ada reseller. Maksudnya gini, karena memang marketplace ini untuk saat ini ditutup ya, terus kan memang saya di sini memulai lagi gitu ya. Jadi maksudnya jadi masih stuck di situ aja gitu. Yang mudah-mudahan dengan istilahnya ada proses ini ataupun itu bisa menambah itu juga ikut pameran-pameran gitu, itu salah satu itu kan gitu. Iya, nah sepatu Queen ini juga udah ikut beberapa kegiatan besar yang baik di lokal maupun di nasional. Boleh Bu, kegiatan apa aja dari dulu yang sudah diikutin sama sepatu? Kalau dulu itu pameran-pameran itu ya waktu di Bandung itu pasar kreatif, setiap tahun ikut. Nah terus yang itu di Bali pameran Bandung Market Week, terus Apexi di Padang. Nah terakhir itu kemarin ada undangan dari Kementerian Koperasi untuk ikut pameran G20 gitu loh, yang pertemuan di Bali tuh. Tapi pun juga ikut ke sana. Nah terakhir kemarin itu dari APEC ada undangan ke Australia, cuma tidak berangkat. Sayang. Ya kalau dari Dinas Koperasi Surabaya ini ajakin pameran di Nakal. Kota Surabaya. Surabaya. Dinas Koperasi yang kota Surabaya ajakin Inakal ya. Tapi ya ikut kegiatan di Surabaya ini pameran di Tunjungan Plaza itu ya. Ada acara yang ikut Bali Citraul itu yang Ciputra. Iya. Oke. Wah ini udah prestasinya berarti udah, tapi memang ini produknya adalah produk yang butuh pemasaran khusus ya. Kalau yang lainnya UMKM banyak yang mamin, kemudian fashion kali ya, aksesoris gitu. Nah craft mungkin yang ini memang ini khusus gitu produknya, tidak banyak pemainnya, tapi ini bisa jadi salah satu ide untuk UMKM lainnya kalau mau bikin. Tadi modalnya cuma 1 juta aja udah jadi bisa 100 piece. Nah boleh juga ditiru tuh konsep pemasarannya Burus di awal, jadi bagi sampel. Jelas nggak segini ya, botolnya pasti agak kecil ya Bu ya. Botol ini serius? Iya betul, botol ini saya nggak pakai yang kecil-kecil itu enggak. Astaga, dibagiin ya. Iya. Wow, dibagiin gratis terus. Kemudian ya namanya membangun brand gitu ya, nggak mudah dulu. Kalau hari ini udah mulai gampang karena udah mulai digital, ada marketplace juga. Oke, kita boleh praktekin Bu ini. Jadi ini untuk semua sepatu sih mungkin warga juga ya. Oke, nanti kalau mau beli ke Burus saya kasih Instagramnya sama nomor WA-nya. Kalau mau bermitra mungkin mau kolaborasi atau mau reseller tinggal diobrolin aja harganya. Sebentar. Nah ini yang saya kita coba ya praktekin ya. Maaf ya, udah pakai stiker bukannya. Nggak apa-apa Bu. Sama bahannya. Iya. Coba. Jadi hanya di ini untuk yang
spray ya. Boleh agak Semprot aja. Sebenarnya kalau bahan ini nggak usah pakai sikat juga bisa. Nah, kalau pakai sikat ini bahan yang Ini bagaimana? yang apa? Yang kayak apa sih, snacker gitu. Kalau ini kan hanya ada, boleh Apa itu? boleh nggak ya, kalau enggak ya, Yang boleh yang apa ibu? Itu itu yang punya Sneaker. Mau sneaker? itu yang itu ada. Mau dicoba ya? Sempat Boleh. Sebentar ya, kita ambil talentnya. Ente nggak apa-apa. Coba. oh ini hanya gini aja Hanya gini aja ya, ya, Bu ya. kalau misalnya ini yang full keluarnya Tapi kalau udah yang pakai yang begini, ya nggak usah lagi double pakai nggak usah pilih satu aja. Oh, oke. Oke. Oke, baik. Ya Nah, tahu kan, hanya ini untuk oke. dalamnya juga bisa. Oh, ini ya dalamnya yang gini ya, berarti Ya. tinggal disemprot terus kita sikat aja ya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, kalau ini tuh aman ya, supaya digunakan setiap hari. Kalau ini aman nggak oh, apa-apa. ya. Yang punya sepatunya Ya. cuma Ya. satunya Yang bisa ini ya. Oh ya, ini bahan yang sneaker. Ya. Oke, bentar. Kalau yang luka memang susah, maksudnya luka tuh beres-beres gini, apa bolong-bolong itu nggak bisa, itu memang nggak bisa karena udah itu. Oke. Oh, tinggal Memang gini ya. aja. Kan memang Terus kita masih harus ngeringin dulu nggak usah, ini langsung kering. Ini dry clean nih. Oh, langsung Jadi kering. langsung ya, langsung Oke, tuh. oke. Nah, nih ada kamera Bu di sini. Ya. Oh, oke. Berarti habis dibersihin nggak usah ditaruh dulu di Nggak usah. Oh, bisa langsung dipakai. Iya, bisa langsung dipakai, ini kering. Sebelum berangkat kerja mungkin ada. Iya, makanya kan kalau misalnya sepatu itu sebetulnya nggak boleh sering kena air ataupun kena matahari langsung. Jadi nggak Oke. bikin cepet rusak gitu. Oke. Sepatunya. Jadi kalau ini langsung. Sebenarnya mau pilih yang spray atau yang Beda tuh, ini kan karena saya praktekin yang foam keluarnya gini kan, bisa. dan ini tuh baunya harum loh. Sobat UKM segar baunya. Jadi bukan bau sabun ya, tapi ini baunya harum. Benar-benar harum. Jadi dengan dilap aja busanya juga hilang. Jadi kayak bau sepatu habis di laundry. Iya. Bener-bener. Karena ini malu karena ini udah luka gini, jadi bisa tapi maksudnya mudah mengangkat kotorannya. Kayak seketika gampang sih. Kalau sikatnya Bu emang harus sikat yang begini ya. Sebetulnya enggak. Karena kadang-kadang kita takut gitu kan sikat pakai yang halus gitu. Jadinya boleh juga ya. Iya. Nah, kalau yang ini tuh produk sepatu clean juga loh. Jadi bisa dibeli di sepatu clean kalau ada yang butuh. Sponnya juga ada di sepatu clean. Bisa, itu ada yang kotornya bisa, jadi bisa dilihat. Nggak apa-apa ini kan aja. Oke. Nah, kelihatan lah dari kotor dipakai. Ya kan? Sekarang udah lebih fresh Ya. kelihatannya. Jadi sebelum kegiatan bisa dibersihin, nggak usah diangin-angin, langsung dipakai aja bisa sendiri. Itu kan bersih. Oke. Dan ini emang benar-benar langsung kering Karena sebentar gitu ya. Iya. Oh, di rumah kan bisa lebih lama. Oke, baik. Terus habis itu disemprot parfum. Ada sepatunya harum dari atas sampai bawah harum ya. Oke. Nah, itu dia Sobat KUKM. Jadi ini keren banget sih. Kalau mau bermitra dengan Burus, Ya, oke. Kalau mau bermitra dengan Burus boleh, ini sama share medsosnya itu ada di Instagram dan Facebook aja ya. Instagram itu sekarang hanya ada di Instagram dan Facebook aja di sana. Jadi terus di Instagramnya hanya Sepatu Clean. Oke. WA ya, nomor WA ada di 081 220 81396. Oke, kita bisa lihat di bawah. Itu.
Nomor WA-nya Burus, ini langsung Burus ya. Ya. Nomor WA-nya Burus ada di 081220819396. Langsung di bawah situ ya. Boleh. Terus tadi saya mau terusin lagi Instagram dan Facebooknya ada di Spatoklin. Hanya ada satu-satunya di Spatoklin. Di bio-nya ada tertulis Surabaya, Bandung, Jakarta. Kalau nggak salah boleh dicek. Jakarta ya, awal ditulis Surabaya, Bandung karena dulu produksi awalnya ada di sana, kemudian sekarang jadi warga resmi kota Surabaya gitu ya, mengembangkan di sini udah beberapa tahun ini. Nah, terus di marketplace ya, karena sudah tidak bermain di marketplace untuk sementara ini ya. Jadi dan tadi dulu sempat nih di off air ngobrolin kalau di marketplace terutama Shopee itu banyak beredar foto-foto Spatoklin. Ya, betul. Yang ini disclaimer aja ya. Ini logonya seperti ini. Ini sudah ada hatinya. Jadi kami membantu untuk disclaimer bahwa ini adalah milik Burus dan sudah ada hukumnya. Hatinya sudah dipegang dari 2020. Ya. Jadi kalau yang berkeliaran di marketplace, di Shopee dan lain sebagainya itu bukan punya Burus dan lagi diproses untuk disomasi. Jadi jangan main-main, hanya ada di Surabaya. Spatoklin yang lainnya belum ada. Instagram, Facebook hanya ada di Spatoklin, yang lainnya enggak ada, gitu ya. Oke, baik, Burus, ini harapannya ke depan bagaimana untuk bisa atau apa, udah punya ide apa setelah ikut banyak kegiatan di Surabaya dan sekitarnya, ketemu dengan teman-teman UMKM lainnya, apakah ada ide untuk pengembangan ini? Ya, harapan saya semoga Spatoklin punya market yang lebih luas lagi, mungkin insya Allah bisa ekspor ya. Soalnya pernah ada tawaran nggak? Soalnya dulu saya pernah acara ikut pelatihan Go Explore itu. Ada bagian dari Malaysia yang berminat gitu. Nah pada waktu itu pas acara itu saya itu ada acara lagi di tempat lain. Jadi saya mewakilkan produknya saja. Nah jadi kan karena saya nggak ada gitu, jadi si orang itu mau bertanya yang lebih dalamnya itu kan nggak ini ya, makanya itu sebenarnya tuh sayang juga ya kelihatan itu, jadi ya nggak jadi gitu. Ya itu sudah ada dari Malaysia yang tertarik dengan produk ini. Semoga nanti akan ketemu lagi jalannya setelah podcast ini dan yang lain. Mudah-mudahan di Surabaya khususnya Jawa Timur ya semua bisa pakai produk saya. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih sudah berbagi di sini bagaimana membangun produk ini dari awal, terus kemudian sampai bisa reseller dan lain sebagainya, tantangannya dan peluangnya ke depan masih sangat bisa terbuka untuk bisa kerjasama dan kolaborasi Spatoklin. Terima kasih sekali lagi Bu Rusmiatini, owner Spatoklin, pembersih sepatu ini dari Surabaya. Dan kita udah ngobrolin tentang mengelola bisnis, pembersih sepatu, tantangan dan peluangnya. Terima kasih, selamat siang. Kita sudah pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.